Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ima Saripah. Kali ini kita akan membahas tentang bahasa dan pikiran anak. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, hari ini kita akan menyelami salah satu dunia yang paling menakjubkan, pikiran seorang anak. Kita bakal bedah bareng-bareng gimana sih dua kekuatan utama, yaitu bahasa dan cara berpikir bisa bekerja sama untuk membangun fondasi kecerdasan mereka. Anda pasti pernah lihat kan, seorang anak yang lagi asik banget sama mainannya. Sambil ngobrol sendiri, mungkin kelihatannya cuma gumaman biasa saja. Ya, tapi gimana kalau saya bilang, obrolan kecil itu sebenarnya adalah jendela loh buat kita ngintip langsung gimana arsitektur pikiran mereka lagi dibangun. Ternyata itu jauh lebih penting daripada yang kita kira. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Selama ini kita mungkin mikir kalau bahasa dan pikiran itu dua hal yang berbeda. Padahal konsep utamanya justru kebalikannya. Keduanya itu satu paket, bayangin aja kayak dua sisi yang sama, gak bisa dipisahin. Pertama, kita samakan persepsi dulu soal bahasa seperti yang tertulis di sini. Ini adalah alat komunikasi, tapi lebih dari itu. Coba deh bayangin bahasa itu sebagai sebuah wadah. Wadah untuk semua ide, perasaan, dan gagasan yang ada di kepala kita. Tanpa bahasa, semua itu cuma bakal terperangkap di dalam. Nah, pasangannya adalah kognisi. Kalau tadi bahasa itu wadahnya, kognisi ini isinya. Ini adalah seluruh aktivitas mental di otak kita. Ya mikir, ya memahami, ya mengingat, sampai memecahkan masalah. Inilah mesin utama yang menggerakkan kecerdasan kita. Nah, ini dia poin kuncinya. Jadi pertanyaannya bukan lagi mana yang lebih dulu, ayam apa telur. Di dunia anak-anak, bahasa dan pikiran itu tumbuh barengan. Mereka saling ngasih makan, saling membentuk dalam sebuah tarian perkembangan yang indah banget di dalam pikiran si anak. Tentu saja hubungan ajaib ini udah jadi perdebatan seru di antara para raksasa psikologi. Ada dua pandangan utama yang benar-benar mengubah cara kita melihat ini semua. Yuk kita lihat dua-duanya. Di satu sudut kita punya Jean Piaget. Ia percaya pikiran itu datang duluan. Anak harus punya konsep bola di kepalanya, baru dia bisa ngomong kata bola. Jadi bagi Piaget, pikiran yang membentuk bahasa. Tapi di sudut lain ada Lev Vygotsky yang membaliknya. Buat dia bahasa itu kayak perkakas. Anak pakai kata-kata buat ngatur dan ngebangun pemikirannya. Jadi bagi Lev Vygotsky justru bahasalah yang membentuk pikiran. Beda banget kan pandangannya? Kutipan dari Lev Vygotsky ini benar-benar menangkap esensinya. Bahasa bukan lagi cuma buat ngobrol sama orang lain, tapi jadi semacam pisau serbaguna mental. Buat si anak dipakai buat nata pikiran, merencanakan aksi, sampai memecahkan masalah. Pandangan inilah yang membawa kita ke salah satu ide Vygotsky yang paling revolusioner, private speech, atau bicara pada diri sendiri. Dan ya, inilah jawaban dari misteri anak yang bergumam pas tadi main. Jadi, private speech ini bukan ocehan tanpa arti, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini adalah proses berpikir yang kelihatan dan kedengaran. Mereka secara harfiah lagi berpikir keras. Mereka pakai kata-kata sebagai pemandu bagi navigator internal buat ngerencanain langkah selanjutnya dan menjaga fokus mereka. Dan coba lihat deh, perkembangan luar biasa ini. Vygotsky menunjukkan kalau proses ini ada 3 tahap. Pertama, bahasa itu buat ngobrol sama orang lain. Terus di tahap kedua, bahasa itu ditarik ke dalam, jadi private yang diucapkan buat diri sendiri. Dan akhirnya di tahap ketiga, ucapan itu hilang, jadi dialog internal dalam kepala kita. Nah, itulah asal-usul suara di dalam pikiran kita pas lagi mikir. Selain private speech, ada satu lagi kekuatan super mental yang dikembangkan anak-anak, yaitu dunia simbol, kemampuan untuk berpikir secara simbolis. Apa sih simbolisme itu? Gampangnya, ini adalah kemampuan ajaib pikiran buat bikin satu hal mewakili hal lain. Sebuah kata bisa memunculkan gambaran objek di kepala kita, walaupun bendanya nggak ada di depan kita. Kemampuan ini yang ngelepasin pikiran kita dari hal-hal konkret dan membawanya terbang ke dunia abstrak. Dan peran simbolisme ini fundamental banget, seperti yang kita lihat di sini. Inilah yang menyalakan mesin imajinasi mereka. Waktu seorang anak mengambil pisang, terus pura-pura itu adalah telepon. Nah, itu dia. Itu simbol lagi beraksi. Mereka lagi melatih pikiran abstrak mereka. Oke, semua teori ini kedengarannya keren. Tapi gimana wujudnya di dunia nyata? Ternyata kita lihat ini setiap hari kok. Yuk kita lihat beberapa contoh konkretnya. Nah, ilustrasi ini pas banget. Perhatiin deh anak ini. Waktu dia bergumam, aku susun yang besar dulu ah.
dia bukan lagi cari perhatian, dia lagi melakukan pemecahan masalah secara real time pakai bahasa. Itu adalah private speech yang lagi beraksi, jadi semacam cetak biru verbal buat tindakannya. Dan buktinya ada di mana-mana. Setiap kali anak bertanya, kenapa? Mereka itu lagi pakai bahasa buat ngebangun logika. Setiap kali mereka bermain peran, mereka pakai bahasa buat ngebangun empati. Bahasa dan pikiran itu benar-benar menari bersama di setiap momen hidup mereka. Oke, kita sudah menjelajah cukup jauh nih. Sekarang apa poin-poin kunci yang harus kita ingat dari semua ini? Mari kita rangkum. Kalau ada satu hal yang perlu kita ingat dari pembahasan kita ini dia, bahasa itu bukan sekedar hiasan atau cat bahasa. Itu adalah cetak birunya, fondasinya, dan semua alat konstruksi yang dipakai seorang anak untuk membangun istana pemikirannya. Ingat ya, 3 hal ini. Pertama, bahasa dan pikiran itu satu kesatuan yang nempel banget. Kedua, private speech alias ngobrol sendiri. Itu adalah proses berpikir yang lagi beraksi. Dan ketiga, permainan simbolis. Itu ibaratnya pusat kebugaran untuk melatih otot-otot pikiran abstrak. Ini semua bukan cuma pas lewat, tapi blok bangunan fundamental dari kecerdasan. Jadi, lain kali jika Anda melihat seorang anak lagi asik tenggelam dalam obrolan kecilnya pas bermain, coba deh tersenyum. Karena Anda tahu Anda sedang menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Seseorang arsitek kecil yang lagi sibuk membangun dunianya. Jadi kesimpulannya adalah dukung obrolan mereka dengan rasa kagum yang tulus. Saat kita memperlakukan ide kecil mereka dengan serius, mereka akan belajar untuk memperlakukan kapasitas berpikir mereka dengan serius pula. Itulah awal dari pikiran besar. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.